berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, selamat pagi. Ini masih pagi ya, masih jam 9.15. Kita kedatangan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian. Ini tepatnya dari BPP Kecamatan Sedati. Yang hadir pada pagi hari ini ada Pak Yuliana, Ibu Novi dan Ibu Utami. Ini pembahasannya adalah terkait dengan budidaya pisang Cavendish. Bacanya Cavendish Pak, begitu ya? Ini Cavendish atau Cavendish ini? Cavendish. Oh, Cavendish begitu. Baik. Ini saya sebenarnya baru pertama kali mendengar sih pisang Cavendish, tapi ternyata tadi sebelum kita mulai on air, ini saya dikasih pencerahan, ternyata sering saya jumpai ini di minimarket begitu ya. Iya. Baik, ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ini ke Pak Yuliana dulu sepertinya ya. Iya. Pisang Cavendish ini seperti apa sih agar sahabat Suara Sidoarjo juga bisa tahu begitu. Iya. Selamat pagi sahabat Deltas Suara Sidoarjo yang berbahagia. Pagi hari ini kita akan menyampaikan apa itu pisang Cavendish dan bagaimana proses budidayanya. Pisang Cavendish yaitu banyak dijumpai di minimarket, supermarket yang masyarakat sudah mengenal semua dan mempunyai prospek bisnis yang tinggi karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan mudah dibudidayakan di Indonesia. Bahkan masyarakat senang untuk membudidayakan. Namun untuk pemeliharaannya mungkin bisa kita ikuti bagaimana supaya mendapatkan pisang Cavendish yang bermutu tinggi sehingga nilai jualnya tinggi. Adapun pisang Cavendish yang di Indonesia biasa disebut pisang Ambon putih. Oh, ya. Baik. Pisang Ambon putih ya, nama lainnya. Ya. Dan bisa dibudidayakan di lingkungan pekarangan, bahkan bisa dibudidayakan sebagai perkebunan pisang. Yang keuntungan sangat luar biasa. Banyak yang sudah membudidayakan dan bisa untuk kepentingan domestik, lokal maupun kepentingan ekspor. Biasanya banyak untuk bahan-bahan konsumsi, yaitu untuk bahan baku pabrik, untuk pengolahan makanan, untuk makanan bayi dan olahan-olahan lainnya. Oh, jadi itu bisa dikatakan pisang Cavendish ini sering digunakan sebagai bahan pokok ya untuk olahan makanan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Kalau dari namanya ini saya lebih mengenal pisang Ambon sih sebenarnya, bukan pisang Ambon putih. Ternyata ini bahasa ilmiahnya Cavendish gitu. Iya. Baik, untuk saat ini kalau modal yang diperlukan untuk pengolahan pisang Cavendish ini apakah sama dengan pisang lainnya atau mungkin lebih kecil ini Pak? Ya, untuk modal sebenarnya karena pisang Cavendish ini sudah banyak yang menangkarkan benih. Sekarang sudah mudah Pak. Kalau yang dulu masih mahal ya. Kalau sekarang ada yang kalau masih kecil itu 15 sampai 25.000, tapi kalau sudah siap tanam itu ya sekitar 50-an ribu. Oke, baik. Jadi sekarang sudah bisa dikatakan murah begitu ya, untuk pisang Cavendish. Mudah untuk mendapatkannya. Didapatkannya juga mudah ini. Baik sahabat, jadi nanti Anda juga bisa bertanya juga ya seputar pisang Cavendish ini karena ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio dari Dinas Pangan dan Pertanian, tepatnya untuk BPP Kecamatan Sedati. Ada Pak Yuliana, Ibu Novi dan Ibu Utami. Yang kita bahasin ternyata pisang Ambon sih kalau nama akrabnya begitu ya.
Tapi ini nama ilmiahnya itu pisang Cavendish. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan pisang Cavendish ini seperti apa, mungkin ini cara untuk penanamannya ini. Mungkin ke ibu atau bapak lagi nih. Ke Bu Novi mungkin ya, karena sekarang sudah ancang-ancang Bu Novi nih. Baik, ini mungkin ke Bu Novi dulu. Kalau sebenarnya budidaya pisang Cavendish ini hampir sama dengan budidaya pisang lainnya ya. Untuk cara penanamannya, cuman kalau dari penanaman pisang Cavendish ini kita dapat bibitnya bisa melalui dari kultur jaringan. Kita dapatkan. Jadi kenapa selama ini bibit pisang Cavendish itu mahal ya Pak? Karena ada dari hasil kultur jaringan itu. Jadi untuk perbanyakan pisang Cavendish ini bisa melalui anakan, bisa melalui kultur jaringan, dan juga bisa dengan mini bit itu. Jadi, mini bit betul? Iya, mini bit dari tunasnya itu. Terus nanti untuk penanamannya hampir sama dengan pisang-pisang yang lainnya. Oh, jadi penanaman sebenarnya sama ya, tapi yang membedakan mungkin dari mana? Dari cara perbanyakannya itu aja. Kalau perbanyakan. Selama ini kan kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya untuk pisang Cavendish itu. Jadi kemarin perbanyakannya itu melalui kultur jaringan. Itu jadi yang membedakan. Kalau hasil dari kultur jaringan itu hasilnya lebih bagus, terus harganya juga jadi lebih mahal dibandingkan dengan bibit yang anakan biasa itu. Tapi kalau saat ini mungkin masih banyak warga Sidoarjo atau sahabat suara Sidoarjo yang belum tahu. Ini mungkin deskripsi bentuk pisangnya tuh, warnanya mungkin dari ukurannya itu seperti apa sih Bu Novi? Kalau ukurannya hampir sama dengan pisang Ambon, cuman warnanya lebih kuning rata gitu, nggak ada bintik-bintiknya. Itu warnanya selalu kuning atau ada yang warna hijau? Sebelum matang kan tetap hijau. Baik, karena kan juga ada itu pisang yang meskipun sudah matang warnanya masih hijau itu ya. Nanti kayak artis siapa itu yang nggak bisa membedakan. Baik, itu untuk penanaman berapa bulan sih Bu? Mungkin penanaman itu sampai mulai tanam sampai panen tuh bisa sampai 1 tahun. 1 tahun dia? Iya. Oh baik, jadi saya sebenarnya juga masih belum tahu sih untuk pisang ini penanamannya seperti apa. Berarti 1 tahun ini? Iya. Sama semua ya? Sama. Baik, ini saya juga sekaligus belajar sedikit-sedikit lah sahabat ya. Karena mumpung ada ahlinya ini di studio ini sahabat. Nah nanti Anda juga mungkin ingin bertanya terkait dengan pisang Cavendish ini, juga bisa disampaikan di WhatsApp 0821 3264 109, atau mungkin langsung telepon di 031 896 1514 juga bisa. Meninggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube juga bisa ya, di Suara Sidoarjo Live. Untuk saat ini yang kita bahas terkait dengan pisang Cavendish atau pisang Ambon putih begitu ya. Ini sebenarnya sahabat, untuk pisang Cavendish ini pernah loh atau sering Anda jumpai saat ada di minimarket ya. Cuman mungkin kita tidak tahu nama ilmiahnya begitu. Untuk syarat tumbuhnya ini mungkin saya ke Bu Utami ya. Ini karena tadi sudah observasi juga ya. Mungkin untuk syarat tumbuhnya ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Delta yang pagi ini berbahagia. Jadi pisang Cavendish adalah pisang yang sebenarnya sering kita jumpai, tetapi mungkin beberapa kurang familiar ya dengan apa bahasanya. Pak Yuliana tadi menyebutkan pisang Cavendish sama juga dengan pisang Ambon putih. Nah, kemudian yang di minimarket itu sudah hadir dengan beberapa label gitu ya Mas ya, karena mereka dari kelompok mana gitu biasanya membuat label masing-masing. Pisang Cavendish ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan penanaman pisang-pisang biasa. Dari bentuk mungkin ukurannya juga sama, tetapi di syarat tumbuhnya itu optimal pada lahan berpasir dengan pH 4,7 sampai 7,5. Kelembabannya 60 sampai 70%,
kemudian suhunya 27 sampai 30 derajat Celcius. 30. Jadi cocok untuk di Indonesia ya Pak ya. Iya, Apalagi Sidoarjo mungkin ya. Nah, ya, daerah ya. panas. Karena cocok untuk tropis dan subtropis. Baik. Kalau Amerika mungkin beda lagi ya. Baik. Kemudian untuk tadi juga sudah disebutkan ini untuk penanamannya dibutuhkan di tempat yang panas juga. Iya. Ini mungkin yang pengen saya tanyakan ini tadi disampaikan perbanyakan dari bit atau anakannya ini. Maksudnya seperti apa ini? Ya, untuk menanam pisang Cavendish ini ada dua cara untuk perbanyakan anakan. Ada yang tadi disampaikan Mbak Nopi, pakai kultur jaringan. Kalau untuk kultur jaringan itu kan pakai lab ya Pak ya, pakai di dalam botol atau kaca, sehingga ada perlakuan-perlakuan. Namun untuk memperoleh bibit yang sekarang ini sudah banyak, bisa memperoleh di online juga banyak, mau yang anakan biasa hasil dari indukan ataupun mau yang dari kultur jaringan. Hanya lebih mahal di kultur jaringan karena prosesnya yang agak rumit dan lebih higienis atau tidak tercemar oleh hama penyakit yang terikut. Tapi kalau yang dari indukan, jadi anakan yang hasil dari indukan pisang Cavendish yang hasilnya bagus, pisang Cavendish yang hasilnya bagus yaitu yang mempunyai buah rata-rata, yaitu tinggi tanamannya 2,5 sampai 3 meter, tandannya itu 30 sampai 100 cm. Terus sisirnya 12 sampai 18 sisir per sisir, 12 sampai 22 buah. Oh, buah. Nah, dan tumbuhnya itu rata, tidak besar kecil. Itu diambil anakannya, sehingga kalau induknya itu biasanya kalau nanam pisang Cavendish, induknya 1, disisakan anaknya 2 di samping kanan kiri yang agak jauh tumbuh tunas anakannya. Itu yang diambil anakannya untuk bibit yang tadi disampaikan yang disampaikan Pak Nopi. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu anakan yang dari induk yang bagus tadi diambil, baru dipotong 10 cm dari leher akar. Leher akar itu yang bulat gini, atasnya kan pohon ya. Itu 10 cm dipotong, baru dibersihkan akarnya. Cuci bersih, terus dikekes per pelepah pohon pisang yang sisa tadi 10 cm tadi, dikekes sampai ke tengah titik tumbuh, baru dibelah menjadi, kalau satu anakan tadi dibelah menjadi 8 bagian. 8 bagian tersebut direndam di air hangat 55 derajat selama 15 menit. Itu proses untuk membuat bibitnya ya. Iya. Selama 15 menit baru diangkat, ditiriskan sampai kering, diangin-anginkan Pak, bukan dijemur gitu. Iya. Sampai Beda kering. lagi ceritanya kalau dijemur ya. Baru bisa ditanam di media. Nah, untuk membuat media itu pakai pasir, pupuk organik, sama tanah. Perbandingan 1:1. Oke. Ditutup 5 cm dari belahan bonggol tadi. Nah, di situ dilepas, dipiara. Usahakan media itu selalu lembab. Oh, lembab Pak ya? Iya, kapasitas lapang itu tidak becer ya. Kalau tanahnya diambil itu diremes begini,
tidak keluar air. Itu sampai tumbuh kira-kira 1 sampai 2 bulan itu sudah tumbuh. Nanti di situ 2-3 daun dipisahkan lagi. Biasanya dalam satu belahan bonggol tadi itu bisa menghasilkan 2 sampai 8 anakan atau pohon pisang. Pisang ya, baik. Dari situ kita pisahkan, baru kita membuat media tanam pakai polybag yang lebih besar, 20 baik. sampai 40 cm, 20-40 ukuran polybagnya. Dimasukkan media tanam yang sama tadi dari pupuk organik, tanah, pasir, perbandingan 1:1, baru ditanam di dalam polybag tersebut. Dalamnya itu leher akar ya, ini bonggol, terus ini tanaman. Itu sesuai yang waktu kita nanam tadi itu. Supaya pertumbuhannya bagus. Baik. Dari situ dipiara lagi sampai tinggi sekitar 60 cm. Setelah tingginya 60 cm itu siap untuk ditanam di lahan. Nah, itu proses untuk pembuatan bibit yang konvensional. Baik. Bukan pakai kultur jaringan. Nah, Dalam perawatannya, Pak, selalu dijaga kelembaban dan diberikan pupuk tambahan, nutrisi tambahan, yaitu dengan urea 2 gram per liter air. Baik. Berarti nanti kita juga harus bahas sedikit untuk lahannya juga, Pak ya. Tadi kan untuk penanamannya saat dari bibit, nanti mungkin di lahannya juga ini apa saja yang harus disiapkan. Tapi nanti juga saya berikan kesempatan barangkali sahabat Suara Sidoarjo yang sudah berbagi untuk nanti menyampaikan pertanyaannya mungkin, atau saya coba ke Karin langsung ya di redaksi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini, Pak, terkait dengan pisang Ambon putih. Baik, ke Karin ini, Den. Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari Windrian di Gedangan. Apakah jika kita hanya memiliki lahan seadanya di kebun belakang rumah bisa dijadikan sebagai tempat menanam pisang Cavendish? Kemudian yang kedua ini dari Talita di Sedati. Selamat pagi, saya dari Talita di Sedati mau menanyakan, untuk pupuk yang dipakai apa ada pupuk khusus atau semua pupuk bisa dipergunakan untuk proses perawatan pisang Cavendish? Baik, dari Talita di Sedati ya, bukan dari Sedati tadi. Baik, ini nanti kita akan jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya untuk ketiga narasumber kita yang ada di studio. Waduh, alon-alon taca, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, Anda bisa pilih air mineral Santri, sahabat, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan 3 narasumber dari Dinas Pangan dan Pertanian di BPP Kecamatan Sedati ya, dengan Pak Yuliana, Ibu Novi, dan Ibu Tami. Tadi ini juga sudah dijelaskan terkait dengan penanaman dari bibit. Berarti kita sekarang harus lanjut ke lahan begitu Pak ya. Tapi tadi juga sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ini. Untuk pertanyaan yang masuk tadi dari 2 penanya, ini ke Bapak atau Ibu untuk menjawabnya mungkin? Oh baik, ke Pak Yuliana juga ya berarti. Baik, Suara Sidoarjo yang berbahagia. Terima kasih banyak Mbak Karin dari Gedangan dan Karinnya di redaksi Pak, maksudnya tadi menyampaikan. Dari Gedangan dan Sedati. Yang pertama, pisang Cavendish bisa ditanam di pekarangan. Ini untuk ketahanan pangan bisa dimanfaatkan, pemanfaatan pekarangan Pak. Walaupun memang pisang Cavendish memerlukan lahan dengan jarak tanam, ya. Pisang Cavendish ini bisa ditanam di pekarangan dengan jarak tanam 2x2 atau 2,5 x 3 untuk di pekarangan, dan dengan berbaris bisa diatur rapi. Dan kalau menghasilkan bisa dilihat indah dan menambah income keluarga untuk konsumsi rumah tangga. Bahkan kalau memang dalam satu RT punya lahan di belakang walaupun sedikit, atau mungkin dalam satu RW, itu bisa semacam arisan itu, sehingga nanamnya sama-sama
Terus nanti kalau panen bisa dijual. Tapi kalau hanya nanam satu pohon ya untuk konsumsi keluarga, menambah gizi dalam keluarga. Berarti menanamnya pun juga sebenarnya semua orang bisa Pak ya? Iya, mudah sekali seperti pisang-pisang biasa, hanya supaya hasilnya tadi bagus, bisa memuaskan, itu perlu perawatan. Seperti pisang biasa pun kalau dirawat seperti pisang Cavendish, insya Allah hasilnya juga cukup menggembirakan. Oke, baik. Jadi manfaat dan juga penanamannya sangat mudah. Ini cocok untuk mungkin yang hobi bercocok tanam ini. Untuk yang kedua mungkin yang menjawab dari Pak Yuliana lagi. Untuk pupuk ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Untuk pemupukan tidak terlalu repot untuk memupuk, yaitu hanya dengan membuat lingkaran atau di lubang mungkin 10 cm keliling, jarak dari pohon itu bisa 60 sampai 70 cm. Pupuknya dialurkan keliling dengan takaran. Untuk satu pohon itu 0,10 kilo atau 1 on ya. 1 on, satu pohon itu 1 on urea, 1 on SP36 dan 2,5 on untuk 2,5 onnya ini urea, mohon maaf, 2,5 on urea, 1 on SP36 dan 1 on KCL serta pupuk organik kalau bisa yang sudah matang. Matang itu sudah menjadi seperti tanah. Kenapa? Kalau yang masih mentah itu biasanya nanti ada ikutan bakteri-bakteri, ada timbul jamur yang akan menularkan penyakit atau hama di pohon pisang tersebut, karena masih kadang muncul ada uret ya. Nah, di situ sehingga dengan pemupukan waktunya, kalau tanaman sudah besar itu dipupuk waktu awal musim hujan dan akhir musim hujan. 1 tahun hanya 2 kali. Dua kali dalam 1 tahun berarti Pak? Iya. Kalau mulai dari nanam itu waktu nanam dipupuk sama tadi 0,25 kilogram atau 2,5 on ya Pak ya. 2,5 on urea, terus 1 on SP36, 1 on KCL, 10 kilogram pupuk organik. Sehingga untuk menyiapi cadangan pangan pohon pisang tersebut, pertumbuhannya biar lebih cepat dan lebih bagus. Terus setiap ada tanda-tanda supaya tidak kena layu bakteri, fusarium layu, itu bisa kalau masih kecil tidak ada indukan, bisa pakai Curadan 10 gram. Bisa juga pakai bakterisida atau fungisida, itu ada Nordok. Itu bisa dilihat di kemasannya, kalau di situ 2 gram per liter air ya 2 gram per liter air. Kalau memang pokoknya dilihat dari anjuran kemasan dari produk. Itu tadi kalau disampaikan ada penyakit-penyakitnya juga, berarti ada hama-hama juga ya yang harus diperhatikan oleh para sahabat sebelum melakukan penanaman ini. Mungkin nanti juga bisa kita bahas untuk penyakit dan hama apa saja sih yang paling sering menyerang pisang Cavendish ini. Tapi ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya untuk ketiga narasumber pada siang hari ini. Masih pagi, masih jam 10:15 ini. Ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu, sahabat. Saya juga masih berikan Anda kesempatan untuk bertanya.
Ini masih ada sisa waktu mungkin 20 menit ya untuk Anda nanti mungkin bisa berinteraksi bersama dengan kami di studio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Duh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bersama informasi lain dari dunia kesehatan untuk mata. Saat ini karena mata adalah jendela dunia, untuk itu Anda harus selalu merawat dan menyayangi mata Anda. Salah satunya bisa dikonsultasikan untuk keluhan kesehatan mata Anda di Rumah Sakit Mata Fatma. Pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Sahabat Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Bisa telepon di 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau di 031 99 78 2000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, tadi kita bahasnya ini terkait dengan penanaman dari bibit mungkin ya. Untuk selanjutnya, jadi melanjutkannya itu ke penanaman lewat lahan begitu Pak. Di lahan. Itu mungkin dari Ibu siapa? Mungkin yang menjelaskan untuk lahan ya. Bu Utami ya sepertinya. Baik.
Jadi tadi setelah kita sudah siap benihnya untuk ditanam, kita perlu menyiapkan lahan yang harus kita tanami. Yang pertama adalah kita sudah siap lahannya. Pisang Cavendish ini bisa ditanam di lahan kering, tegalan seperti itu. Kemudian bisa juga di sawah. Di persawahan juga. Ya, pisang Cavendish ini sebaiknya kalau di tegalan kita lakukan penanamannya adalah di bulan Oktober menjelang akan turunnya hujan. Itu diusahakan supaya nanti pada saat tumbuh tanaman kita itu tidak kekurangan air gitu. Sebelum menanam tentunya kita harus menyediakan lubang tanam. Lubang tanam tersebut itu kita siapkan dengan ukuran 40 kali 40 kali 40 cm dengan jarak 3 kali 3 meter. 3 meter ya? Ya, kita perlu melakukan tersebut karena ini untuk menjaga di saat tumbuh nanti supaya tanaman tidak terlalu berdempetan sehingga sirkulasi matahari bisa terpenuhi. Kemudian di saat nanti tanaman tumbuh itu tidak terjadi berdempetan sehingga buahnya nanti akan mengganggu dari tanaman yang lainnya. Kemudian setelah jarak tanam kita buat lubang untuk tanam tadi. Lubang ini disiapkan sebelum 1 bulan sebelum kita melakukan penanaman. Jadi lubang kita buat dahulu, dibiarkan supaya tanah yang di situ menjadi matang. Jadi tidak langsung buat lubang ditanam seperti itu. Kemudian lubang tanam tersebut juga kita perlu kasih pupuk. Di antaranya yang pertama adalah pupuk organik atau pupuk kandang 10 kg per 1 lubang. 10 kg ya? Ini harus 10 kg atau? Boleh lebih. Boleh lebih. Tetapi kalau kurang sebaiknya tidak. Oke, baik. Jadi lebih baik minimal 10 kg gitu ya. 10 kg. Itu. Berarti kalau tadi cara penanamannya di lahan, kemudian untuk perawatan mungkin ini. Dari perawatannya kan pasti juga harus tahu ini untuk warga Sidoarjo begitu ya. Ya, untuk perawatan itu ada pembersihan rumput, ada pembumbunan, ada pemupukan, terus ada pengurangan atau membersihkan anakan sama daun-daun yang kering. Untuk pengairan, menjaga kelembaban tanah supaya tanaman itu mudah untuk menyerap nutrisi. Karena kalau tanahnya kering, nutrisi yang disiapkan tidak bisa diserap oleh tanaman. Tapi tidak boleh sampai becer. Karena kalau becer nanti pertumbuhan tanaman akan terhambat. Becer itu mungkin maksudnya tanahnya terlalu becek, basah gitu. Sehingga di situ harus diatur ada saluran. Kalau di situ memang di sawah ada pengairan, berarti ada saluran untuk memasukkan air, juga waktu mengeluarkan air juga cukup lancar supaya tanaman tidak bacek atau kadang kalau terlalu lembab nanti banyak timbul bakteri, sehingga mungkin kadang layu. Nah, sementara untuk pemupukan tadi kita sudah sampaikan tadi 0,25 kg urea dan 1 on SP36, 1 on KCl dengan pupuk organik 10 kg. Tadi saya tambahkan untuk penanaman tanah yang di bawah dikembalikan ke bawah, tanah yang di atas itu dicampur dengan
pupuk yang kita siapkan tadi, ditambah kapur, mungkin bisa 0,5 kilogram. Baik. Untuk memperbaiki pH tanah. Baik, ini sepertinya ada yang bergabung via telepon. Boleh kita sapa ya Pak ya untuk pagi hari ini. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan Muhammad di Buduran. Oh, Muhammad di Buduran. Ya, ini silakan Pak, mungkin mau interaksi mungkin ya? Ya, selamat pagi semuanya. Saya tertarik sekali dengan materi pisang kafe di sini. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama saya ingin tahu kalau ukurnya bagaimana kita mengetahui kalau kita bercocok tanam atau berbudidaya pisang kafe di sini menguntungkan atau tidak, jadi seperti apa? Baik. Yang kedua, kami melihat beberapa orang itu dengan pemupukan itu dilakukan dengan cara setelah ontong barangkali teman-teman tahu itu ontong, setelah ontong itu dipunggal atau diambil, itu diberikan pupuk urea. Ternyata hasilnya memang lebih besar lagi pisang yang dihasilkan. Ini kalau menurut ilmu pertanian seperti apa pengaruh dari pupuk urea yang lewat gagang pisang ini? Itu aja dua pertanyaan saya. Mohon maaf, terima kasih pada teman-teman semuanya. Baik, sudah Pak, berarti ya dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Muhammad di Buduran begitu? Siap. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Ada lagi Pak mungkin Pak yang disampaikan? Sementara itu aja dulu. Baik, terima kasih Pak. Saya serahkan pada ahlinya ya. Baik, ini tadi pertanyaan dari Pak Muhammad, mungkin bisa dijawab juga ya, karena waktu kita juga tinggal 10 menit lagi dari sekarang mungkin, karena nanti juga masih ada beberapa poin yang disampaikan juga. Mungkin untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Muhammad dari Buduran. Untuk tolak ukur menguntungkan atau tidak, gini Pak Muhammad, untuk pisang Cavendish dengan dirawat dengan bagus itu kalau memang mampu menghasilkan tandan yang ukuran 60 sampai 100 cm itu laku dijual dengan 100.000. Itu cukup menggembirakan Pak untuk satu pohon. Sementara kita nanam satu pohon, setelah kita tanam nanti anaknya lagi bisa berbuah lagi, bukan kita nanam terus. Nah, itu yang perhitungannya. Kalau memang menanam dalam jumlah besar itu bisa per 10 hari itu bisa panen Pak. Nah, tapi karena kita di perkotaan, mungkin masyarakat di kota yang punya lahan sedikit bisa dimanfaatkan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat yang ada. Tapi kalau mau usaha yang besar itu, kalau saya baca di yang pernah mengusahakan, ada yang di Jember itu omsetnya bisa sampai 500 juta per bulan, padahal hanya nanam 2,5 hektar. Oh, 2,5 hektar bisa jadi berapa? 500 juta per bulan. Karena menjual buahnya dan menjual bibit. Besarnya di situ. Dua sekaligus ya Pak ya? Iya. Sekali daging 2 pulau terlampau ini. Untuk menguntungkan, cukup menguntungkan. Yang kedua, tanaman pisang yang dipupuk setelah ontongnya dipotong, itu memang bapak-bapak kita dulu seperti itu Pak. Kalau usahanya besar mungkin tidak dianjurkan, karena kalau kelebihan dalam kita memberikan pupuk urea setelah ontongnya dipotong, itu bisa, yang saya lihat dulu itu buahnya besar-besar tapi begitu masak pecah. Kulitnya pecah.
karena terlalu kelebihan nutrisi. Kalau seperti itu untuk dipasarkan kurang bagus Bapak. Sehingga pemupukan yang bagus dalam budidaya dilakukan 2 kali, yaitu awal musim hujan dan akhir musim hujan dengan pupuk organik 1 blik atau minimal 10 kg, urea 0,25 kg, SP36 0,1 kg dan KCL 0,1 kg supaya hasilnya bagus. Itu Bapak mungkin jawaban dari saya. Mungkin lanjut ya Pak ya. Baik. Lanjut untuk tadi, karena sudah sampai di perawatan, yaitu memberikan air supaya tanaman tetap lembab, menjaga supaya tidak terendam air, terus menyiang atau mengendalikan hama penyakit. Kalau menyiangnya itu untuk mengurangi persaingan mengambil nutrisi Bapak. Untuk mengurangi pengambilan nutrisi, karena kalau di situ rumputnya banyak, pupuk yang kita siapkan bukannya pisang yang menyerap tapi rumput yang menyerap, sehingga perlu kita menyiang dan mengkondisikan supaya dilihat juga kelihatan indah karena rapi, di bawahnya tidak ada rumput sehingga kelihatan bagus. Terus setelah kita pupuk, kita timbun atau diberi pembumbunan supaya kita dekatkan unsur hara, nutrisi yang larut didekatkan ke akar supaya bisa diserap oleh tanaman. Sementara untuk pengurangan anakan itu untuk mempercepat induk itu tumbuh besar dan membuat buahnya besar. Hanya kita lepas dalam 1 batang, itu anaknya dilepas 2. Maksudnya apa? Nanti begitu yang indukan panen, anaknya bisa menyusul lebih cepat panen, sehingga panennya tadi saya sampaikan kalau memang luas itu 10 hari sekali bisa ada yang panen. Jadi 10 hari sekali begitu ya. Perawatannya ya. Tapi kalau kita bicara perawatan pasti ada yang namanya mungkin hama-hama dan lain-lain ya Pak ya. Nah ini mungkin untuk hama, ini untuk mencegahnya juga dan sekaligus biar tidak ada penyakit begitu di buahnya. Mungkin saya coba ke Bu Novi ya untuk sekarang, karena sudah siap-siap kelihatannya dari tadi ini. Baik, silakan Bu Novi. Melanjutkan, tadi sudah banyak yang dijelaskan sama Pak Yuli ya. Untuk penyakit yang sering menyerang tanaman pisang itu layu fusarium. Tanaman ini disebabkan oleh jamur. Jadi waktu awal penanaman itu sudah bisa kita lakukan perawatan agar terhindar dari jamur fusarium itu. Tadi sudah disebutkan juga sama Pak Yuli, bisa dikasih dengan furadan. Itu penyakit yang sering menyerang untuk tanaman pisang. Terus kalau untuk hamanya sendiri yang sering menyerang tanaman pisang itu uret kumbang, ulat daun sama ulat bunga. Kalau uret ini bisa dikendalikan dengan melakukan sanitasi, kebersihan yang sudah dijelaskan pada waktu perawatan untuk pembersihan lahan itu. Jadi untuk menghindari serangan urat kumbang ini, jadi bisa dilakukan pembersihan dulu untuk terhindar. Terus kalau untuk ulat daun itu biasanya kita lakukan penyemprotan dengan insektisida pengendaliannya. Jadi mulai kita lihat ada ciri-ciri, ada bintiknya gitu, berarti kalau ulat bunga sama buah itu sudah terlihat di bunganya biasanya ada bintik-bintiknya gitu. Warna apa itu biasanya bintiknya? Kenapa? Warnanya warna kayak hitam coklat gitu, bintik-bintik gitu, kayak bercak gitu. Oh, itu berarti bibit ulat ya? Iya, biasanya itu kan apa? Telurnya ulat ya. Jadi dari situ kita lihat sedikit gitu, langsung kita lakukan pengendalian biar nggak sampai menyebar ke lainnya. Tuh kalau pisang. Jadi memang saat ini perlu diwaspadai juga ya. Itu biasanya terserahnya saat musim hujan atau mungkin musim panas itu untuk hama-hamanya sendiri.
Kalau hama itu enggak itu ya, paling sering kalau uret itu ya di musim-musim basah lembab itu. Oke, baik. Terserang. Jadi lebih pada saat kondisi lembab begitu lebih banyak begitu ya untuk uret tadi ya. Iya. Oke, baik. Kemudian untuk waktu yang tepat untuk lakukan panen itu mungkin di interval waktu seperti apa mungkin untuk pemanenan waktu yang tepat begitu? Untuk panen pisang Cavendish ini setelah umur 9 bulan sampai 12 bulan itu akan muncul tuntut. Apa bahasa Indonesia tuntut itu? Ontong. Ontong kan jauh. Tetap Jawa. Ya tuntut ya, ontong. Setelah keluar ontong itu setelah pecah dan sisirnya sempurna, itu kita buang pala putih, buahnya yang di ujung-ujungnya itu kita buang, tapi dengan kita memberi lapisan kertas atau plastik di sisir bawahnya. Maksudnya apa? Supaya getahnya tidak mengenai buah yang lain. Jadi setiap sisir diselipi dengan kertas atau plastik, baru diambil putihnya. Semua diambil, nanti setelah kering baru kita ambil kertas atau plastiknya, baru kita bungkus dengan plastik transparan yang tebal setengah sampai setengah mili ya, sampai 1 mili. Itu untuk apa? Untuk menghindari serangan dari codot atau burung. Oh, codot juga ya berarti Pak ya? Atau tikus ya, supaya tidak merusak buah itu, sehingga buah kelihatan bersih, pertumbuhannya bagus dan akan sempurna sama arah sisirnya, tidak ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, dengan harapan seperti itu, setelah 90 hari sampai 100 hari itu sudah masak biologis. Ya, sudah kalau dipotong itu kandungan proteinnya sudah maksimal. Itu yang bisa dipanen untuk diekspor. Tapi kalau untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pasar lokal kan tidak perlu banyak. Itu dilihat kalau sudah buah itu ada yang masak 1-2 itu baru dipanen. Cara manennya yaitu diambil 20 cm sampai 30 cm dari sisir paling atas, biar paling mudah atas untuk pengangkutannya mudah, pegangannya ada ya. Itu dipotong, jadi dipotong pohonnya supaya tidak rubuh. Nah, untuk menopang pisang Cavendish ini, karena rata-rata kalau memang perawatannya bagus itu menghasilkan yang bagus, bisa sampai tadi itu 18 sisir, sehingga berat itu bisa sampai 30 kg. Itu perlu ditopang dengan kayu atau bambu pohonnya itu supaya tidak tumbang. Sehingga waktu motong juga enak, begitu dipotong sepertiga baru diambil tongkatnya, dikasih turun, akan turun pelan-pelan itu pisang, sehingga tidak dipaksa. Sehingga harapannya pisang tidak langsung jatuh ke tanah. Mungkin itu proses pemotongannya. Terus sementara kalau yang untuk tadi, yang untuk konsumsi keluarga pasar lokal itu setelah ada tanda-tanda masak baru dipotong. Kalau mau diekspor itu dengan dilihat masak biologis. Kalau sudah umurnya 95 itu bisa dipotong. Baik. Dan itu biasanya nanti dikemas sampai di tujuan, baru diproses pakai zat-zat yang untuk mempercepat pemasakan yang sama, sehingga makanya kelihatannya renyah semuanya masak. Kalau yang tidak dipakai zat-zat yang untuk supaya lebih serentak masaknya, biasanya masaknya tidak sama-sama, di atas matang, bawahnya belum. Mungkin itu. Baik.
Jadi ini banyak sekali ya yang saya dapatkan untuk pagi hari ini, beberapa ilmu barunya sahabat. Dan juga tentunya nanti untuk mungkin yang lebih lanjut bisa menghubungi di nomor tertentu mungkin untuk budidaya pisang ini dari Pak Yuliana mungkin. Ya. Untuk nomor tertentu nanti barangkali ada yang ingin 081 private begitu ya. Baik, 081 331 baik 323 699 699. Baik, ini nanti kalau barangkali ada sahabat yang ingin menanyakan cara bercocok tanamnya ya, via WA bisa ke Pak Yuliana langsung ini ya. Baik. Jadi kalau begitu sahabat, ternyata sudah selesai ya untuk kebersamaan kita dalam program bincang-bincang bersama dengan sahabat Dinas Pangan dan Pertanian ini dari BPP Kecamatan Sedati yang 1 bulan ini Pak ya. Nanti kita akan berbincang-bincang seperti ini ya setiap hari Jumat jam 9 pagi. Nanti sahabat juga bisa mengikuti, juga bisa berinteraksi seperti yang tadi disampaikan beberapa sahabat. Bahkan ada yang telepon juga tadi Pak ya. Nanti juga bisa telepon serupa sahabat. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Untuk ketiga narasumber kita yang ada di studio, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. Selamat pagi Pak, Bu. Assalamualaikum.